Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Surya Kartika. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi mengenai diabetes mellitus. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus yaitu merupakan kelompok kelainan heterogen yang ditandai oleh kelainan kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemia. Nah, itu menurut Brunner dan Sadwar 2001. Nah, adapun definisi lain, pengertian lain mengenai diabetes, yaitu suatu kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang disebabkan karena adanya peningkatan kadar gula dan glukosa darah akibat kekurangan insulin, baik absolut maupun relatif. Nah, adapun etiologi dari diabetes mellitus atau DM, yaitu bisa disebabkan oleh genetik, kemudian virus hepatitis B, kemudian penyakit pankreas dan gaya hidup, dan kelainan hormon. Nah, kemudian adapun dari diabetes pembentukan insulin yang normal. Nah, bisa kita lihat dalam gambar dalam pembentukan insulin yang normal. Nah, adapun yang di bawah gambar itu adapun gambar pembentukan insulin diabetes mellitus. Terlihat dapat kita bedakan mana pembentukan insulin yang normal dan abnormal dan bisa menyebabkan diabetes. Nah, kemudian adapun jenis-jenis DM. Nah, jenis-jenis DM terbagi beberapa tipe. Nah, untuk diabetes mellitus terbagi tipe 1, yaitu autoimun idiopatik. Nah, kemudian ada tipe 2 yaitu resistensi insulin. Nah, kemudian yang ketiga ada gestasional dan yang keempat ada senilis atau juvenil. Nah, untuk manifestasi klinis dari DM itu sendiri terdiri dari polidipsi, yaitu rasa haus yang berlebihan walaupun cuaca tidak panas. Nah, yang kemudian poliuria, yaitu sering kencing terutama pada malam hari. Nah, kemudian palifagia, yaitu cepat lapar, kemudian glukosuria. Kemudian berat badan menurun secara drastis, badan lemah dan cepat lelah, nafsu bau keton, kemudian kesemutan pada jari-jari, tangan dan kaki serta gatal-gatal. Nah, kemudian penglihatan kabur, luka sulit sembuh. Nah, pada saat luka tersebut maka akan sulit terjadi penyembuhan pada luka tersebut. Nah, kemudian gairah seks menurun. Nah, kemudian bisa kita lihat ini gambar diabetes tipe 1. Nah, kemudian adapun tes diagnostik yang dilakukan pada DM, yaitu diagnosa DM ditegakkan berdasarkan kadar glukosa darah sebagai berikut. Glukosa yaitu glukosa plasma puasa, yaitu besar dari 126 pada 2 kali pemeriksaan. Glukosa plasma random atau acak lebih dari 200 dengan gejala hiperglikemia. Kemudian glukosa plasma besar dari 200 pada 2 jam postprandial. Nah, yang kedua, kegagalan toleransi glukosa yang ditunjukkan dengan glukosa plasma puasa besar dari 126, kemudian glukosa 2 jam PP besar dari 126 dan kecil dari 200. Kemudian tes diagnostiknya yaitu glukosilase hemoglobin, normalnya 4,0 sampai 6,0. Nah, kemudian elektrolit, serum keratin, kemudian urin 24 jam untuk mengetes mikroalbuminuria. Nah, untuk penata laksanaannya dapat dilakukan. Yang pertama, dalam jangka pendek, penata laksanaan DM bertujuan untuk menghilangkan keluhan atau gejala DM itu sendiri. Nah, sedangkan tujuan jangka panjang adalah untuk mencegah komplikasi. Nah, yang selanjutnya pengobatan primer untuk DM meliputi
diet, olahraga, dan obat-obatan, misalnya agen hipogelemik oral, insulin, atau keduanya. Dari semua pengobatan ini, yang paling penting adalah diet. Strategi diet diperlukan untuk mencapai euglikemia, mempertahankan berat badan ideal dan maksimal status nutrisi. Nah, kemudian ada pun komplikasi. Nah, komplikasi pada organ atau jaringan yang terkena yaitu pembuluh darah. Yang akan terjadi yaitu plak aterosklerosis terbuka dan penyumbatan arteri berkurang besar. Nah, kemudian komplikasi yang dapat terjadi dari pembuluh darah tersebut yaitu sirkulasi yang jelek menyebabkan penyembuhan luka yang jelek dan bisa menyebabkan penyakit jantung, stroke, gangren kaki dan tangan, ataupun infeksi. Nah, pada jaringan mata yaitu pada organ mata yaitu terjadi kerusakan pada pembuluh darah kecil atau pada retina. Nah, kemudian komplikasinya yaitu gangguan penglihatan dan pada akhirnya bisa terjadi kebutaan. Nah, kemudian pada organ ginjal yaitu yang dapat terjadi penebalan pembuluh darah ginjal, protein bocor ke dalam air kemih, dan kemudian darah tidak disaring secara normal. Nah, akan menyebabkan komplikasi fungsi ginjal yang buruk. Nah, pada saraf juga yang akan terjadi kerusakan saraf karena glukosa tidak memetabolisir secara normal dan karena aliran darah berkurang. Nah, untuk komplikasi yang terjadi yaitu kelemahan tungkai yang terjadi secara tiba-tiba atau secara perlahan, kemudian berkurangnya rasa, kesemutan dan nyeri di tungkai dan kaki, dan kerusakan saraf menurun. Nah, ini kita dapat lihat untuk pengkajian dari DM tersebut yaitu bisa kita lakukan dengan mengidentifikasi klien, kemudian riwayat penyakit sekarang, kemudian riwayat penyakit pasien terdahulu, dan setelah itu pemeriksaan fisik dan kebutuhan biologis yang dibutuhkan oleh pasien itu sendiri. Nah, kemudian diagnosa untuk DM yang dapat kita ambil yaitu kelebihan volume cairan, yang kemudian perubahan penurunan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Yang ketiga, perubahan sensori persepsi, kemudian resiko hiperglikemia, kemudian resiko infeksi dan risiko gangguan integritas kulit. Nah, baiklah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah saya mohon maaf, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.